Channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penatausahaan kas bendahara pada akhir jam kerja. Ini sesuai dengan postingan Heidi JPB. Jadi di sini kita perjelas kembali ya, bukan diperjelas ya istilahnya. Apa sih maksud dari sini? Yaitu misalkan nih sebagai langkah penatausahaan kas, intinya KPA itu harus memastikan jumlah uang tunai baik itu dari UP atau TUP yang diberangkas itu maksimal 50 juta kerja di hari di jam kerja. Kalau mau lebih 50 juta, maka bendahara pengeluaran perlu membuat berita acara yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA atau BPK paling lama jam tutup kantor. Format berita acaranya ini. Nah, format berita acaranya itu seperti ini. Ini sudah formatnya. Tapi bagaimana cara mengeceknya bahwa di satu hari itu ada yang lebih dari 50 hari. Bisa kita cek pada saat LPJ atau kita buat LPJ-nya saja, terus nanti kita cek di suplemen. Misalkan seperti ini. Ini suplemen LPJ ya. Suplemen LPJ, nah ini kelihatan nih. Dana tunai lebih dari 50 juta. Ini tunai lebih dari 1 hari. Ini dana tunainya. Nah, kita lihat nih ada di tanggal 29 dan 30. Ini contohnya saja. Nah, di sini itu adalah monitoring kas di kondisi di tanggal 30-nya karena tanggal 29-nya seperti apa? Nah, kita baru cek untuk LPJ 29-nya. Nanti kita cek suplemen itunya. Nah, kalau untuk tanggal 30 ini misalkan nih kas tunainya itu lebih dari 50 juta. Nah, ini 50 jutanya itu ada di kas UP atau TUP atau kas lain. Nah, misalkan di sini BP kas tunai UP 20. Aman karena dia 20. Tetapi habis itu kita cek nih. Di sini ada buku kas tunai TUP 111. Berarti kalau TUP ditambah UP berarti totalnya 131 berarti atau 131 berarti kondisinya adalah dia posisinya ada uang persediaan di berangkas lebih dari 50 juta. Berarti kita harus membuat berita acara keadaan kas seperti ini. Nah, kita coba cara membuatnya seperti apa ya, misalkan nih contohnya misalkan nih berarti pada hari ini tanggal 3 walaupun tanggal 29 juga dibuat juga ya. Ini contohnya tanggal 30 di akhir bulan. Hari ini tanggal 30 bulan ini anggap aja bulan apa nih? Bulan Oktober nih, misalkan bulan Oktober. Nah, saldo kas tunainya berapa nih? Saldo kas tunai menurut pembukuan. Nah, saldo kas tunainya menurut pembukuan adalah 132.448 di sini. Kalau di sini. Nah, pada saat dikasih bendahara itu benar nggak segini? Nah, kalau benar berarti 132.448 juga, selisihnya 0. Nah, tapi kemudian dari 132.448 ini uang persediaannya berapa? Ternyata 132.448 itu uang persediaannya adalah 20 910 ditambah 111.538. Jadi totalnya 132.448 di sini. LS bendaharanya nggak ada, kosong. Kemudian uang pajaknya juga kosong. Kemudian uang lain-lainnya kosong. Nah, kalau ada uang lain-lain dijelaskan juga uang lain-lainnya apa. Nah, habis itu baru kita penjelasan kenapa UP-nya, uang persediaannya di kas tunai di berangkas itu 50 juta. Nah, itu dijelaskan di sini. Nanti ditandatangani oleh bendahara atau BPP kalau memang di BPP, terus KPA atau BPK atas nama KPA. Nah, bisa kita lihat di suplemen ini kalau dalam satu hari itu ada lebih dari 50 juta, dia akan muncul banyak ini. Ini contohnya di Oktober ini ada 2. Berarti berita acara keadaan kasnya nanti dibuat 2. Nanti dilampirkan pada saat penyampaian LPJ bendahara, nanti dimasukkan di format lain-lain. Nah, sekian pembahasan kita terkait dengan penataan kas bendahara pada akhir jam kerja. Intinya di penataan usahaan ini adalah di setiap hari kerja itu di berangkas tidak boleh ada kas tunai UP atau TUP lebih dari 50 juta. Apabila melebihi dari 50 juta harus memakai berita acara keadaan kas. Kalau
untuk LS atau untuk uang lain nggak apa-apa di posisi seperti itu, tapi yang kita perlu garis bawahi adalah di brankas untuk uang UP atau TUP-nya itu harus di bawah 50 juta. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mengambil 50 juta berarti sudah ada kwitansi untuk yang dibayarkan atas ambil uang tersebut. Sekian penjelasan kami terkait dengan penataan kas bendara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.